Terus udah terpilih berdasarkan fundamental dan yang paling penting ini adalah IDX yang nilai reputasi. Jadi ya mungkin buat kita yang kita nggak tahu emiten itu, yang paling tahu emiten itu bagus apa enggak, mungkin itu mungkin si orang IDX di direktorat pencatatan kali ya, atau direktorat yang ngurusin emiten tuh. Emiten ini rajin nggak nih setor laporan bulanan gitu misalnya kan. Nah, itu udah dicek sama mereka. Jadi saya pikir udah oke lah ada 80. Nah, ini adalah sirkuit Mandalika kita. Jadi nggak cuma ada 80 sih, tapi kayak mungkin Kompas 100, Bisnis 27, JI 70 itu sirkuit yang resmi. Jadi apa? Jadi kalau misalnya udah siap beli, udah siap meresikukan uang, udah siap ngebut, di sini ngebutnya, di sirkuit ini. Jadi apa? Jadi kalau ditanya beli saham apa aja yang ada di IDX 80. Jadi saya lebih bilang gitu, saya lebih udahlah pilih IDX 80, ugal-ugalan di situ deh. Gak usah banyak mikir, selama dia masuk ke IDX 80, silahkan beli. Silahkan resikokan uang Anda. Silahkan, ya oke lah kalau bisa, silahkan pasang judinya di IDX 80 deh dibanding yang Qatar sekarang gitu. Karena mungkin lagi pada duitnya lagi pada kepake buat ini nih. Katanya iya, volume transaksi di. Ya kan daripada kalau bola nonton aja lah. Ya kan kalau bola nonton aja deh, nonton seru-seruan lah ya. Tapi kalau mau bertaruh, saya sih mendingan di saham lagi kondisi begini, ya kan lagi kondisi yang sangat mungkin naik di bulan Desember. Ya udah, gak usah capek-capek, pilih salah satu pilih saham-saham yang ada di IDX 80 gitu. Jadi kayak gitu, maksudnya playing field itu seperti itu. Jadi ya udah, ketika udah kita rasa bagus, jangan ragu buat bet, place your bet. Nah, kebetulan gini Bu Alin, jadi mungkin sedikit ya, saya nggak promo juga sih. Jadi saya memang suka bahas saham-saham IDX 80. Saya mungkin ada sedikit bikin formula ini ya, mungkin kalau teman-teman tahu relative rotation graph yang sering ditampilin, nah saya juga bikin kurang lebih mirip seperti itu. Cuman saya ada tambah sedikit lah, ada tambah sedikit fitur-fiturnya. Terus juga formulanya agak sedikit beda. Jadi gini, jadi dari semua IDX 80 ini, nah saya bagi ke dalam 4 kuadran. Nah, jadi ada ini saham IDX 80 semuanya. Kalau nggak kelihatan mungkin emang agak susah di zoom ya, tapi overall seperti ini. Nah, mungkin yang kelihatan warna-warnanya, tapi mudah-mudahan kelihatan nih yang di kuadran kanan atas, kiri bawah, kanan bawah gitu ya. Nah, yang bagus itu, yang paling bagus dalam artian gini, ini saham-saham yang akan outperform, yang sedang dan akan outperform ISG itu ada di kanan atas. Oke. Di kanan atas. Kanan jadi, atas ya. Kita bisa fokus di sini. Nah, kalau warnanya hijau, itu lagi kondisi uptrend. Jadi udah outperform, sedang dan dalam kurung mungkin akan outperform. Kalau warna hijau sedang uptrend juga. Jadi ya udah, sebenarnya udah makin mengerucut lagi kan pilihannya kan. Nah, saya coba next slide ya. Next slide itu adalah saham-saham yang khusus ada di kuadran kanan atas ini. Nah, ini next slide-nya. Nah, jadi kalau ditanya saham-sahamnya apa, gitu kan? Saya punya pilihan. Saya ada daftar sahamnya ini seperti ini, ya kan? Nggak kelihatan, boleh disebutkan. Oke, ada Unilever, ada BNI, ada DSNG, saya lupa, Dharma Setia, ada BNGA, ada Tekim, ada ITMG, ada Cepin, ada Inco,
ada Adaro, ICBP, LPPF, BCA, Mayora. Nah, eh, ini juga masalah ini ya, masalah stock pick kali ya. Jadi gini, Mm-mm. jadi kalau saya bilang Bu Alin, besok harus beli Cepin ya. Mm-mm. Mungkin Bu Alin mikir, saya pernah rugi di Cepin, atau masa sih Cepin, saya nggak suka ayam gitu kan, atau gimana, atau gini, atau akhirnya kita mungkin bakal terbentur dengan preferensi kita sendiri. Jadi Mm-mm. apa namanya, that's why saya sih lebih cenderung memberikan banyak saham, apa istilahnya, ini ada beberapa saham nih. Mm-mm. Tapi artinya apa? Artinya ketika sudah makin mengerucut saham-sahamnya, ya sudah, mau Mm-mm. ngapain lagi? Pilih salah satu yang Anda percaya, yang kita percaya, place your bet. Gitu kan? Jadi ya udah, kalau ditanya sahamnya apa, ya ini semua. Ini semua Oke. tinggal. Tapi mungkin memang kalau ditanya lagi, ya kan, kalau misalnya ada Mm-mm. pertanyaan lagi, pilihin dong gitu. Nah, saya ada cerita Mm-mm. juga sih. Saya masukin cerita Mm-mm. juga, Bu Alin. Jadi Iya. apa namanya? Kalau chart pilihan saya, Mm-mm. yang pertama ada BNI. Mm-mm. Ada BNI. Ini karena chartnya bagus ya. Jadi mungkin Mm-mm. kalau BNI kan apa, misalnya MPL-nya rendah, apa tinggi apa gimana gitu kan, Tinggi. itu nggak apa. Yang penting ini chartnya menarik gitu ya. Chartnya menarik. Jadi apa namanya, ya saya pikir dia bakal bakal masih uptrend terus gitu kan, BNI. Mm-mm. Terus buat satu lagi, berikutnya ada Cepin. Nah, yang tadi Cepin, kan dia sideways terus nih. Ya kan, udah mungkin udah dari awal November tuh sideways tuh. Iya, sideways itu sideways yang sedang bersiap untuk mengawali uptrend. Gimana Jadi, taunya tuh sideways yang mau uptrend nah, sama sideways yang mau breakdown? ini juga ini apa? Jadi inilah apa namanya, grafik ini, garis-garis ini. Mm-mm. Jadi kalau misalnya, ya kita kan apa, analis teknikal kan banyak dikritik menarik Mm-mm. garis gitu ya, cuma naik garis. Nah, Mm-mm. sebenarnya yang kita tarik garis itu adalah kita sedang membaca perilaku investor, perilaku trader, dan perilaku pasar. Jadi ya memang cuma garis-garis doang gitu kan, tapi dengan kita tarik garis itu, kita sedang melihat untuk yang Cepin ya. Oh, Mm-mm. bayangkan ketika Cepin dari April 2021 di harga 7.600, dia jatuh sampai 4.900. Nah, sekarang dari 4.900 dia di level 6 ribuan. Kalau kita ingat kemarin di awal tahun, Cepin itu 6.000 turun. Naik lagi 6.000, turun lagi. 6.000 turun lagi, 6.000 turun lagi. Ya kan? Nah, begitu turun, dia nggak sampai 4.900 lagi. 4.900 itu bottom di 2022. Waktu Mm-mm. terakhir dia turun, dia cuma mentok sampai 5.200. Dari situ dia naik lagi. Nah, sekarang dia balik ke level yang tadi, 6 ribuan. Jadi apa? Dia kan seakan-akan investor, trader, pokoknya semua pelaku pasar lagi betting, atau lagi saya nggak suka Cepin, saya mau jual. Tapi begitu Mm-mm. begitu di 5.200, makin banyak yang mau beli, makanya dia naik lagi nih. Nah, yang Mm. kemarin mau jual di 6.000 mungkin masih banyak. Jadi Mm-mm. apa namanya? Jadi ya mereka masih mau jualan lagi nih. Gitu kan. Jadi tinggal kita lihat sideways-nya yang menang siapa di dalam proses sideways ini? Apakah si buyer atau si seller? Jadi kurang lebih Mm-mm. seperti itu. Nah, kalau Yeah. saya sih ngelihatnya ini karena algoritma saya mengatakan Cepin sedang dan berpotensi uptrend. Jadi ya Mm-mm. apa namanya, saya sih bakal bertaruh Cepin bakal naik, bakal mengawali uptrend gitu. Oke. Oke, Kita ke yang saham berikutnya berikutnya. berikutnya berikutnya ada ini, ada Ciputra. Jadi kalau apa, kalau kita lihat, eh mungkin gini juga deh, kan suku bunga lagi naik. Oke, Mm-mm.
kalau suku bunga naik, KPR juga naik dong suku bunganya. Oke, Mm-mm. berarti makin mahal. Ya, berarti makin nggak ada deh yang mau beli beli properti gitu kan. Oke, ya Mm-mm. benar. Kenapa properti bagus sekarang? Nah, ini mungkin jawabannya adalah jawaban yang ini ya, jawaban yang saya harus menjawab bahwa pasar modal itu semua orang di pasar modal itu nggak hidup di masa sekarang gitu. Itu nggak hidup di hari Mm-mm. ini. Kita semua Mm-mm. hidup di besok sama kita semua hidup di besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan gitu. Jadi kita benar-benar forward looking istilahnya ya. Jadi Iya. ya sudah, memang memang sekarang naik KPR ya, tapi kan tadi kan kata The Fed mungkin udah mulai pivot gitu kan. Jadi Mm-mm. mungkin 6 bulan lagi mungkin suku bunga nggak udah mulai turun tuh 6 bulan lagi. Jadi Mm-mm. ketika suku bunga turun berarti bagus dong. Nah, jadi apa namanya itu harus 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 dipahami. That's why despite besok mungkin BI naikin lagi gitu kan. Besok Mm-mm. bulan depan BI naikin lagi BI rate. Ya ini harganya masih bisa naik nih cepin nih. Apalagi volumenya lumayan. Yang kemarin itu 2-3 hari terakhir kenaikan Ciputra itu bukan kenaikan yang cuma naik biasa ya. Dengan volume Mm-mm. yang setinggi ini saya pikir kenaikan yang mereka benar-benar serius. Orang-orang benar-benar serius buat Mm-mm. beli Ciputra. Entah itu Mm-mm. entah itu investornya banyak atau satu investor ngebeli banyak. Jadi ini bukan kenaikan yang saya pikir ini bukan kenaikan yang bakal bakal short term lah. Mm. Jadi dengan apalagi kalau misalnya kalau dari teman-teman fundamental siapa yang paling 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 menarik penjualan properti yang paling menarik yang ke depan bakal bagus jualnya ya Ciputra salah satunya gitu ya. Mungkin kalau kalau Mm-mm. BSDE atau Pakuwon ya di saat suku bunga naik, di saat ada ancaman kontraksi ekonomi, ya masyarakat kelas menengah bawah mungkin nggak beli rumah, tapi apa namanya, apa yang mahal-mahal mungkin nggak laku, tapi Mm-mm. masyarakat yang benar-benar butuh rumah pasti bakal beli rumah gitu kan, beli rumahnya yang masih fleksibel, harganya Ciputra termasuk. Gitu. Jadi saya pikir fundamental dan teknikalnya matching nih buat Ciputra. Gitu. Oke. Terus Selanjutnya, masih ada berapa lagi sih? Ada nggak apa-apa ICBP, kita ICBP sama. selesaikan. Tadi LPPF kelewatan ya? LPF berikutnya, Oh, yang oke, sekarang oke. mungkin Siap. ICBP. Ada Mm-mm. ICBP juga sama nih, apa? ICBP juga Mm-mm. sama. Jadi kalau apa? Mungkin saya sedikit cerita ini Mm-mm. ya, apa namanya? Saya suka banget dengan pola-pola di pasar modal, di chart lah. Mm-mm. Jadi ada yang apa? Ada yang pola-pola mungkin kalau saya yakin teman-teman udah pernah lihat ya, yang apa inverted apa head and shoulder atau apa namanya Mm-mm. uh, uh, ascending triangle gitu kan. Nah, itu kalau kita pahami dan kita masukkan unsur makro, unsur fundamental, itu bisa kelihatan banget loh. Jadi apa? Jadi again yang kita tarik itu memang garis-garis, tapi yang kita baca itu psikologi investor. Itu yang kita baca itu Mm-mm. psikologi masa, psikologi trader, psikologi investor, pokoknya psikologi pelaku pasar yang melakukan jual beli lah. Kita baca semuanya. Jadi ketika kita Mm-mm. masukkan unsur yang lain-lain, entah itu apa fundamental, makro, even sentimen lah gitu kan, sentimen sentimen misalnya kemarin si siapa Joe Biden sama sama Xi Jinping duduk di ruangan gitu kan salaman itu udah ketakar tuh mungkin di currency di komoditas gitu kan jadi Mm-mm. itu bisa kita lihat itu kelihatan gitu jadi Mm-mm. makanya di sini ketika ICBP membentuk suatu pola yang kategorinya adalah bullish continuation artinya apa ya Mm-mm. bullishnya masih bakal lanjut gitu jadi Mm. orang-orang walaupun mungkin sideways nih CBP di 9.900 tapi itu Mm-mm. sideways yang siap-siap mau naik lagi gitu. Gitu. Oke. Wah, ini sinyalnya udah mulai volatil lagi nih. Kalau tahu lagi, oke oke. Tapi suara saya kedengeran ya Bu Alin ya. Iya, sekarang sih clear. Iya. Oke. Nggak yang penting suara suara saya nggak putus-putuskan ya. Enggak, enggak. Oke. Nah yang berikutnya LPPF.